Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan semoga kalian selalu sehat dan juga dalam keadaan yang tidak kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang ibadah. Materinya yaitu toharoh. Apa itu toharoh? Nanti kita akan belajar. Sebelum itu, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar hari ini. Baik anak-anak, siapa yang tadi Bu Lia tanya sudah tahu apa itu arti toharoh? Nah, toharoh adalah bersuci. Toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu bersuci. Bersuci itu diambil dari kata suci yang artinya bersih. Jadi bersuci itu artinya adalah membersihkan badan, membersihkan tubuh kita dari hadas dan najis menggunakan air yang suci. Kalau kalian bersuci menggunakan air yang tidak suci, maka bersucinya menjadi tidak sah. Dari pengertian bersuci tadi, kalian mendengar kata hadas dan najis. Nah, sekarang apa itu pengertian hadas dan contohnya seperti apa? Bu Guru akan menjelaskan. Hadas artinya keadaan badan tidak suci yang menghalangi untuk beribadah. Badan kita tidak suci karena apa? Karena satu, buang angin. Buang angin itu kentut. Nah, kalau kalian mencium bau sesuatu yang tidak tahu dari mana, itu namanya kentut. Yang kedua adalah BAB. BAB itu buang air besar. Dan yang ketiga adalah BAK. BAK itu buang air kecil. Jadi itu adalah 3 contoh hadas. Keadaan badan tidak suci dan menghalangi untuk beribadah. Itu tadi pengertian tentang hadas. Nah, sekarang apa itu pengertian najis dan contohnya? Najis artinya bentuk kotoran. Kotoran yang bisa menghalangi badan kita untuk beribadah. Contoh najis atau contoh kotoran, kalian pasti sering melihat kotoran hewan ada di mana-mana kadang. Kotoran manusia, air kencing manusia, air kencing hewan. Kemudian ada darah manusia, darah hewan, ada nanah. Misalkan jika kalian luka, ada putih-putih kekuningan, itu biasanya disebut nanah dan itu termasuk contoh najis. Yang terakhir adalah air liur anjing. Nah, itu bedanya najis dan hadas. Kalau hadas adalah keadaan badan karena melakukan suatu kegiatan yang menjadikan tidak suci. Sedangkan najis adalah bentuk kotorannya. Ada kotorannya terlihat dan itu disebut najis. Nah, sekarang kalian belajar tentang macam-macam najis. Kalau tadi tentang contoh dan pengertian najis, ini ada macam-macamnya. Ada 3 macam najis. Yang pertama adalah najis ringan. Najis ringan disebut najis mukhafafah. Contohnya hanya ada 1, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum minum ASI. Selain air kencing bayi laki-laki yang belum minum ASI, itu bukan termasuk najis mukhafafah atau najis ringan. Sedangkan yang kedua, yaitu najis sedang. Najis sedang disebut juga najis mutawasitoh. Contohnya, nah kalau yang ini najis sedang contohnya banyak. Ada kotoran hewan, kotoran manusia, ada air kencing hewan, air kencing manusia, kemudian ada darah dan nanah. Kemudian yang ketiga, macam najis yang nomor 3 adalah najis berat, najis muholadoh, najis yang paling sulit dibersihkan. Contohnya juga hanya ada 1, yaitu air liur anjing. Dari macam-macam najis tadi, kalian bisa membedakan mana najis yang ringan, mana najis yang sedang, dan juga najis yang berat. Nah, dengan begitu kalian bisa tahu cara membersihkannya. Untuk najis yang ringan, caranya paling mudah dibersihkan. Caranya adalah dengan memercikan air di atas air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI.
Untuk membersihkan najis yang kedua, najis sedang atau najis mutawasito, caranya yaitu dengan dicuci. Dicuci sampai bersih, sampai hilang baunya, sampai hilang rasanya, dan sampai hilang warnanya. Sedangkan untuk najis yang ketiga, najis yang paling sulit, najis yang paling berat, yaitu najis muhladoh, contohnya adalah air liur anjing, maka harus dibersihkan dengan cara dibasuh 7 kali menggunakan air, salah satunya menggunakan debu atau tanah. Anak-anak, setelah kalian belajar tentang macam-macam najis dan juga cara membersihkannya, sekarang kalian belajar tentang contoh toharoh atau contoh bersuci. Nah, apa saja sih contoh bersuci yang bisa kalian lakukan? Yang pertama adalah wudhu. Wudhu itu adalah bersuci sebelum kalian sholat untuk menghilangkan hadas kecil seperti kentut. Sedangkan mandi itu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit maupun kekeringan. Sekarang kalian belajar tentang contoh air untuk bersuci, karena bersuci membutuhkan yang namanya air. Air itu ada dua macam, air yang suci untuk bersuci dan juga air yang suci tapi tidak boleh untuk bersuci. Sekarang contoh air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, ada air apa saja? Ada air sumur, air laut, air hujan, air danau, ada air mata air, ada air sungai yang bersih, dan juga ada air salju. Itu adalah contoh air yang bisa digunakan untuk bersuci. Airnya masih bersih, masih jernih, dan juga banyak jumlahnya. Sedangkan ada contoh air suci, airnya bersih tetapi tidak bisa untuk bersuci. Contohnya seperti apa? Yang pertama adalah air teh, air kopi, ada air madu, ada air soda, ada Fanta, jus, dan sebagainya. Air tersebut itu bersih, suci, bisa kita konsumsi, bisa kita minum, tetapi sudah tercampur dengan zat lain sehingga berubah warnanya, baunya, dan juga rasanya. Demikianlah beberapa contoh dan juga pengertian tentang toharoh, tentang hadas, tentang najis, dan juga tentang air yang suci dan mensucikan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kalian ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka hari ini kita belajarnya sudahi dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.